Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa membersihkan hati-hati kita dari hal-hal yang kotor. Bahkan terkait dengan proses pembersihan hati ini, Allah tuangkan di dalam firman-Nya di dalam surat As-Sam, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan proses penyempurnaannya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah, maka Allah akan menghilangkan kepada jiwa itu kecenderungan untuk fujur, berbuat dosa maupun ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, maka merugilah orang-orang yang mengotori. Maka ayat ini menjadi dalil kewajiban kita sebagai umat Islam untuk terus membersihkan hati-hati kita dari hal-hal yang kotor. Misalnya terkait kita penyakit-penyakit hati itu berkaitan dengan sifat ria, sifat sombong, sifat kikir, sifat ujub, sifat takabur, sifat pemarah. Itu adalah bagian-bagian dari penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan, kata Allah. Karena penyakit-penyakit hati itu ketika kemudian kita tanamkan dalam sanubari kita, maka akan terus mendarah daging, dan pada akhirnya jadilah kita manusia-manusia yang terkungkung dengan hawa nafsu. Makanya agama kemudian melarang kita sifat kikir, melarang kemudian ria, ujub, sombong, pemarah, dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan penyakit hati yang merupakan dorongan dari setan laknatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tersebut agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut seperti penyakit sombong, ria, takabur, ujub, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan ada beberapa cara kita untuk mensucikan hati kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Yang pertama, kata para ulama, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan cara kita senantiasa membayar zakat dan bersedekah. Zakat dan sedekah itu merupakan jalan untuk pembersih hati kita. Terutama zakat fitrah itu berkaitan untuk membersih jiwa kita. Sedekah itu juga sebagai pembersih hati kita, agar kita jangan menjadi orang yang sombong, agar jangan menjadi orang serakah, agar jangan menjadi orang tamak, rakus, dan lain sebagainya. Maka perbanyaklah sedekah, kata para ulama. Karena dengan kita bersedekah, maka kita akan mengurangi penyakit hati yang ada pada diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata para ulama, cara kita mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang kedua adalah dengan cara kita taubatan nasuha. Kalau sebelumnya kita sering iri, sering dengki, sering ujub, suka memfitnah, suka mengadu domba, maka seyogyanya kita harus memutus mata rantai tersebut. Kita harus taubatan nasuha. Kita harus berjanji dengan sesungguh-sungguhnya kita tidak akan mengulangi kembali dan membuang seluruh penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit iri, penyakit ria, sombong, ujub,
takabur, penyakit hasud, dengki kita buang jauh-jauh dalam diri kita. Sehingga dengan kita taubatan nasuha, maka kita akan menutup pintu hati kita dari penyakit hati tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata para ulama, cara kita mensucikan hati kita yang ketiga adalah senantiasa kita melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sholat yang kita lakukan dengan khusyuk, sholat yang kita lakukan dengan tertib, sholat yang kita lakukan dengan ikhlas akan melatih kesabaran kita, akan melatih kehusuan kita, akan melatih ingatan kita terus terpaut terpatri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat-sholat sunnah lainnya, ibadah-ibadah sunnah juga harus sering kita lazimkan, harus kita lakukan, terutama ibadah-ibadah sholat sunnah rawatib yang terus kita lazimkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak dengan kita rajin beribadah, baik ibadah-ibadah sunnah maupun baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah itu, maka kata para ulama akan menyibukkan hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata para ulama, cara kita mensucikan hati kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, yang keempat adalah dengan cara kita memaafkan. Maka belajarlah memaafkan kesalahan orang lain. Belajarlah memaafkan setiap cacian makian dari orang lain. Belajarlah memaafkan ketika kemudian kita disakiti oleh orang lain. Karena sesungguhnya pintu maaf itu akan menjadi satu pintu untuk kemudian menghindarkan kita dari rasa penyakit dendam, kemudian marah, emosi dan lain sebagainya. Dengan kita belajar memaafkan setiap kesalahan, maka insya Allah penyakit hati itu akan tidak menghinggapi kita. Karena sejatinya tidak ada orang yang bebas dari kesalahan. Semua kita punya kesalahan, semua kita punya celah, semua kita punya aib. Maka dengan kita belajar memaafkan setiap kesalahan orang lain, maka penyakit hati itu tidak akan terpatri dalam diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata para ulama, cara kita membersihkan hati kita yaitu dengan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa itu sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan tambah nikmatku. Tapi barang siapa yang tidak pandai bersyukur, maka tunggulah azabku akan pedih. Maka dengan cara kita tazkiyah nafs, membersihkan jiwa itu dengan cara bersyukur, bersabar, berdamai dengan keadaan, maka insya Allah hati kita akan bebas dari penyakit-penyakit hati tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai membersihkan hati-hati kita dari penyakit hati yang terpatri dalam diri kita. Dan mudah-mudahan Allah terus menjaga kita agar kita menjadi insan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insan yang kemudian menjauhi seluruh penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.